Untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, kami ajak Anda bergabung bersama reporter TV One Ihsan Zahri. Ya, dan juga nanti ada rekan kami Yasin Idris di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita menuju ke tol Cikampek terlebih dahulu. Ihsan, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan informasinya. Ya, Kenana dan juga pemirsa, untuk saat ini ataupun kami memantau sejak siang hingga sore hari ini, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ini, lebih tepatnya di sekitaran gerbang tol Cikampek Utama ini sudah terlihat normal ataupun lancar begitu. Meskipun tadi kami juga memantau baru saja terlihat sedikit terjadi kepadatan kendaraan sejak dimulai dari kilometer 48 hingga kilometer 55. Namun kepadatan tersebut tidak menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas dan Kenana dan juga pemirsa, di H-5 menjelang Lebaran ini sepertinya memang gelombang arus mudik sudah mulai terasa ataupun sudah terlihat. Hal ini memang kami melihat dari data yang kami himpun dari kantor gerbang tol Jasa Marga Cikampek Utama ini, sejak Senin hingga hari ini terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan, di mana dibandingkan dengan hari Senin hingga hari Selasa ini terjadi kenaikan kendaraan sebanyak 10.000 kendaraan. Dan untuk hari ini hingga pukul 15.30 sore tadi kami mencatat setidaknya sudah ada 31.741 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini. Ini diprediksi bisa lebih tinggi dibandingkan hari kemarin jumlah kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini. Hal ini bisa dilihat dari kami mencatat untuk shift 1, ya ini kendaraan yang dicatat dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang ini lebih tinggi dibandingkan hari kemarin, ya ini ada sebanyak 24.015 kendaraan. Dan tentunya melihat angka tersebut diprediksi hingga malam hari nanti akan terus bertambah jumlah kendaraan ini. Dan sempat pagi tadi mulai dari pukul 12 malam atau 00 dini hari tadi hingga menjelang sahur sempat juga terjadi kepadatan ataupun ketersendatan di gerbang tol Cikampek ini. Setidaknya kami melihat tadi antrian kendaraan ini bisa mencapai 200 hingga 300 meter. Dan hal itu terjadi juga pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi tadi. Dan kemacetan ataupun ketersendatan kendaraan ini juga terjadi di kilometer 47, di mana memang kilometer 47 ini merupakan, ataupun kilometer 48 maksud kami, ini merupakan pertemuan antara kendaraan yang melintas di tol jalur bawah dan juga tol layang begitu. Selain itu, yang menjadi penyebab kemacetan juga karena banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke dalam rest area di kilometer 57. Dan melihat adanya ketersendatan tersebut yang cukup panjang, pihak kepolisian bersama Jasa Marga tadi menerapkan sistem kontraflow yang dimulai dari pukul 6.30 pagi hingga pukul 11 siang. Selain itu, pihak kepolisian juga menerapkan sistem buka tutup di rest area kilometer 57 tersebut untuk mengantisipasi terjadinya antrian kendaraan yang hendak masuk ke rest area tersebut. Dan Kenana dan juga pemirsa, tentunya bagi Anda masyarakat ataupun pemirsa yang hendak melakukan perjalanan mudik, terutama yang ingin melintas di jalur tol Jakarta Cikampek ini, memang perlu memperhatikan sejumlah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan dan juga BPJT. Hal ini memang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, dan tanggal 28 nanti juga akan diberlakukan sistem satu arah dan ganjil genap. Kembali ke Anda, Ken. Terima kasih Ihsan Zahri, informasinya pantauan sementara dari tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Kita beralih ke rekan kami Yasin Idris di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Yasin, bagaimana sore hari ini? Nampaknya di belakang Anda sudah ramai penumpang di sana. Ya, informasi yang kami dapatkan untuk hari ini saja sudah ada peningkatan penjualan tiket dari sebelumnya ini sekitar 100%, hari ini mencapai 102%. Nah, tadi menurut keterangan dari PT KAI khususnya Daob 1 ini kenapa terjadi lonjakan sampai dengan 102%, dikarenakan ada penumpang ini yang membeli tiket dari stasiun Pasar Senen yang nantinya akan turun di stasiun Cikampek. Nah, setelah di stasiun Cikampek itu nanti akan digantikan dengan penumpang yang baru sehingga ada pertambahan penumpang di sana.
sana. Kemudian sampai dengan saat ini sendiri total ada 28 kereta api yang beroperasi di stasiun Pasar Senen ini. Ini terdapat 2 diantaranya merupakan kereta api tambahan. Sementara untuk di stasiun Gambir sendiri saat ini sudah beroperasi sebanyak 33 kereta api dengan total 8 diantaranya merupakan kereta api tambahan. Tentunya mengingat 5 hari lagi menjelang Lebaran ini peningkatan juga cukup signifikan yang terdapat di sini. Dan untuk Anda juga pemirsa yang ingin membeli tiket pada hari H Lebaran nanti sampai dengan saat ini sudah habis sehingga Anda bisa mencari untuk tiket di hari-hari lainnya. Nah, total dari periode 22 April sampai dengan 1 Mei yang masuk dalam periode pra-lebaran ini untuk penjualan tiket sendiri sudah mencapai 86%-nya dari total ketersediaan ini sekitar 360.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI ataupun Daop 1 khususnya. Jadi masih ada sekitar 14% lagi yang tersisa dengan hari yang berbeda-beda. Sementara untuk tanggal keberangkatan yang paling banyak dipilih sendiri masih sama, yaitu di tanggal-tanggal mudik, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Mei dengan tujuan paling banyak itu adalah Jogja, kemudian Solo, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan juga Bandung. Nah, pemirsa, untuk Anda yang belum menjalani vaksin pada dosis ketiga ataupun booster, maka Anda dapat melakukan pelayanan vaksin di sini yang dilayani oleh pihak stasiun sehingga Anda nanti tidak perlu melakukan antigen jika memang Anda ingin berangkat dengan gratis. Namun apabila Anda sampai dengan saat ini masih pada tahap vaksin kedua, maka nanti Anda diminta syaratnya untuk melakukan tes antigen dengan biaya Rp35.000 dan pelayanan untuk antigen ini sendiri dibuka sampai dengan pukul 10:30 malam nanti. Nah, kalau kita kembali ke sini lagi, saat ini pun di stasiun Pasar Senen ini cukup padat sekali dengan penumpang. Nah, dengan adanya kepadatan penumpang yang ingin mudik ini, maka pemerintah juga sudah memutuskan bahwa untuk kapasitas di dalam kereta api sendiri saat ini diberlakukan 100%, artinya sudah tidak ada lagi jaga jarak di dalam kereta api pada saat melakukan perjalanan menuju ke kota masing-masing yang dituju. Seperti itu, Ken. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Yasin Idris dari Stasiun Pasar Senen, sebelumnya Ihsan Zahri dari Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.